Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini baru 18 nih. Yang lainnya coba diajakin. Yang lainnya coba sambil diajakin teman-teman yang belum masuk. Oke, sebentar ya, Bapak minta waktu 5 menit bentar buat isi absen dulu sebentar. Isi absen sekolah. Ya, sebentar, Bapak minta waktu 5 menit sebentar. Oke, sudah. Ya, Bapak barusan isi absen dulu sebentar. Isi absen sekolah. Yang absen kalian ke sekolah. Oke. Kita lanjut pembahasan matematika. Ya, tadi sudah sampai nomor G ya, kalau nggak salah ya. Ya, tadi sudah sampai nomor G. Ya, betul, sampai nomor G. Oke, ini Bapak hapus dulu. Yang sekarang ABCDFGH ya. 40, perhatikan lagi ya bukunya ya, dibuka lagi. Bukunya dibuka lagi. Yang H 40 dan 60. Ya, 40 dan 60. Ya, ini kita pakai pohon faktor. Ya, kita pakai pohon faktor 40 dulu. Ya, 40 dulu. Oh,
40 bagi 4 ya, boleh Quincy. Ya, 40 dibagi 4 berarti 10. Ya. 4-nya kita bagi lagi. 4-nya kita bagi lagi jadi 2 dikali 2. Nah, 10 kita bagi jadi 2 dikali 5. Oke. Oh, Niko langsung KPK FPB, boleh. Oke, good. Berarti berapa nih 40 faktorisasi primanya? 2 pangkat 3 dikali 5. Ya, 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, sekarang 60. 60 kita pecah. Berapa sama berapa? 6 sama 10. Ya, boleh. Oke, Alicia juga langsung jawaban. Oke. 6 sama 10. Nah, ini masih bisa kita pecah nih dua-duanya. 6 kita pecah jadi 2 sama 3. 10 kita pecah jadi 2 sama 5. Berarti berapa faktorisasi primanya? 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Dah. Sekarang KPK-nya. Ya, KPK. KPK-nya berarti berapa nih? Angka sama, pangkat sama. Ada nih angka 5. Ya, angka sama, pangkat sama. Masukin salah satu. Masukin salah satu. 5. Dah, terus angka sama, pangkat beda. Nih, ada angka 2. Pangkatnya beda. Yang satu pangkat 3, yang satu pangkat 2. Kalau KPK ambil pangkat yang paling besar, berarti 2 pangkat 3 yang diambil. 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Nah, terus angka yang lain yang nggak ada pasangannya dimasukin juga. Angka berapa? Angka 3 nih di sini. Ya, angka 3. Oke, dah tinggal kita hitung. Ya. 5 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya. 8 dikali 3. Nah, 5 kali 8, 40. 40 kali 3, 120. Ya, ini KPK-nya. Nah, lanjut FPB-nya. FPB-nya angka sama, pangkat sama, ambil salah satu. Berarti angka 5 tadi tuh. Ya, angka 5. Masukin salah satunya. Nah, terus angka sama pangkat beda. Masukin pangkat yang paling kecil. Di sini ada angka 2. 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2. Masukin pangkat yang paling kecil. Berarti pangkat yang paling kecil yang mana? 2 pangkat 2. Nah, kalau FPB, angka 3-nya jangan dimasukin yang ini. Karena nggak ada temennya. Ya, udah. Jadi berapa nih? 5 dikali 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya, 5 kali 4, 20. Oke, sip. Good, betul ya. 20. Oke, ditulis dulu. Ya, biar bisa Bapak hapus.
Kalau sudah bisa dihapus, ya yang mau ke toilet silakan ya. Kalau sudah bisa dihapus, kasih jempolnya. Oke, Quincy, Stanley, Enrico, Yotin, Nico, Charlie, Giovanna, Alicia, Stanley, Felin. Oke. Apa lagi? Kalau sudah bisa dihapus, kasih jempolnya. Justin. Oke, sudah. Sudah ya. Kita lanjut. Oke, Vanessa. Oke, masih ada yang belum ya? Oke. Sudah ya? Oke, nggak ada lagi. Oke, Bapak hapus ya. Oke, sekarang yang I. Yang I 50 dan 80. 50 dan 80. Sama, pakai pohon faktor. Ya, pakai pohon faktor. Berarti yang 50 dulu. Ya, 50. 50 kita pecah. 5. Oke, Quincy. 5 kali 10. Ya. 10-nya kita pecah. Jadi 2 dikali 5. Oke. Berarti berapa nih 50? 2 dikali 5 pangkat 2. Ya, 5 dikali 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, sekarang yang 80. 80 ini kita bagi 5 kali 16. Ya, 5 kali 16 atau 8 kali 10 boleh. Atau 2 dikali 40 boleh. Atau 4 dikali 20 boleh. Ya. Dah, 5 termasuk bilangan prima. Jadi nggak bisa dipecah lagi. 16 kita pecah. 16 kita pecah jadi 4 sama 4. Nah, 4 kita pecah lagi dua-duanya. 4 jadi 2 sama 2. Ini juga 2 sama 2. Nah, jadi berapa nih? Tulis bilangan primanya. Ya. 2 pangkat berapa? Tuh 2, 3, 4. 2-nya ada 4. 2 pangkat 4 dikali, nih ada 5 nih di atas. Ini jangan lupa dimasukin. Ya, ini jangan lupa dimasukin 5-nya. 2 pangkat 4 kali 5. Ya. Semua bilangan prima dimasukin. Ya. Oke, sekarang KPK. KPK-nya berarti angka sama pangkat sama. Oh, enggak ada. Adanya angka sama pangkat beda. Oke, angka sama pangkat beda
di sini ada angka 2. Angka 2 sama angka 5. Ya, kalau angka sama pangkat beda, kalau KPK ambil pangkat yang paling besar. Lihat angka 2, di sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 4. Yang paling besar berarti 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4. Dikali ada angka 5, yang paling besar mana pangkatnya? Di sini 5 pangkat 2, di sini 5 pangkat 1. Berarti 5 pangkat 2. Nah, udah. Tinggal kita hitung. Berapa tuh? 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4, 16. Dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Nah, berapa nih 16 dikali 25? Sama dengan 400. Ya, sama dengan 400. Nah, lanjut yang FPB. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya ya. Tanya di chat dulu. FPB. Lihat, angka sama pangkat beda, dia ambil pangkat yang paling kecil kalau FPB. Berarti di sini ada angka 2, pangkat yang paling kecilnya ya 2 pangkat 1 ya. 2 dikali ada lagi nih angka yang sama, angka 5. Pangkat yang paling kecilnya ya 5 pangkat 1 ya. Berarti 2 dikali 5. Berapa 2 dikali 5? Sama dengan 10. Ya. Oke, ditulis dulu. Ya, ditulis dulu. Kalau sudah kasih jempolnya. Oke. Yauten. Sorry. Tadi Bapak mute. Bapak udah sebutin tadi yang sudah kasih jempol. Satu lagi yang sudah selesai kasih jempolnya. Satu lagi. Oke, Justin. Nico. Ya, Alicia Stanley, oke. Lagi. Sudah, Quincy, oke. Oke, ya. Oke, satu nomor lagi. Ya, satu nomor lagi. Selanjutnya nanti Bapak akan kasih soal cerita. Ya, kasih contoh soal cerita. Oke, ini Bapak hapus ya. Kalau ada yang mau tanya, chat ya. Chat dulu. Oke, kita lanjut yang yang J. Yang J 60 dan 100. Ya, yang J 60 dan 100. Oke. Sama caranya, pakai cara Alicia udah jawab. Oke, good. Ya. Caranya pakai pohon faktor, ya. 60 dulu. Ya. 60 dulu.
Oke. Sebentar ya. Oke. Lanjut 60 dulu. Ya, 60 dulu. 60 kita pecah. Oke, Niko juga udah jawab. Oke. 60 kita pecah jadi 6 dikali 10. Ya, 6 dikali 10. Nah, ini sama-sama bisa kita pecah, 6 sama 10-nya. Ya. 6-nya kita bagi ya, 6-nya kita pecah jadi 2 dikali 3. Nah, 10 kita pecah jadi 2 dikali 5. Dah. Ya, oke, Niko, sip. Ya. Nah, jadi berapa nih faktorisasi prima dari 60? Ya. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ya. Dah. Sekarang 100. 100. Ya, 100 kita pecah jadi 2 dikali 10 sama 10 aja deh. Ya, 10 sama 10. Nah, 10-nya bisa kita pecah lagi jadi 2 sama 5. Nah, yang di sini juga pecah lagi. 2 sama 5. Pokoknya harus sampai bilangan prima. Dah, berarti berapa nih? 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Dah, tinggal kita cari KPK-nya. Ya, tinggal kita cari KPK-nya. KPK-nya angka sama pangkat sama. Yang mana nih? Angka sama pangkat sama. Nih, ada angka 2. Pangkatnya sama, sama-sama pangkat 2. Masukin salah satu, ya. Masukin salah satu. 2 pangkat 2. Ya. Nah, terus angka sama pangkat beda. Angka sama pangkat beda. Angka sama pangkat beda itu ada angka 5. Ya, pangkatnya yang ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kalau KPK ambil pangkat yang paling besar, berarti 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2. Nah, kalau KPK ambil angka yang beda, yang enggak ada pasangannya. Yang mana tuh? Nih, angka 3. Masukin 3-nya. Nah, berapa jadinya nih? Berapa? 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2, 4. Kali 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5, 25. Terus dikali 3. Ya, dah. 4 kali 25, 100. 100 dikali 3 berarti sama dengan KPK-nya 300. Ya, KPK-nya 300.
Nah, lanjut yang FPB. Yang FPB. Angka sama, pangkat sama yang mana? Tadi 2 pangkat 2. Ya, ambil salah satu. 2 pangkat 2. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, angka sama, pangkat beda. Kalau FPB, ambil pangkat yang paling kecil. Di sini ada angka 5. 5 pangkat 1 sama 5 pangkat 2. Berarti dikali 5. Yang diambil 5 pangkat 1. Nah, kalau FPB, angka yang beda nggak dimasukin. Berarti 3-nya nggak dimasukin. Ya. Nah, udah nih. 2 pangkat 2, 4. Dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, jadi FPB-nya 20. Ya. Oke, ditulis dulu. Ya. Ditulis dulu. Oke, sudah. Sudah. Kalau sudah, kasih jempolnya ke Alicia. Kalau sudah, kasih jempolnya. Feni, Yote, Nico, Charlie. Satu lagi. Felin. Siapa lagi? Stanley, Quincy, Enrico. Sudah? Oke, sudah ya. Udah hapus ya. Oke. Oke. Sekarang kita masih di KPK FPB, tapi dalam bentuk soal cerita. Ya, dalam bentuk soal cerita. Oke. Jadi contoh misalnya ada soal seperti ini. Ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah Bapak kasih juga, jadi diikutin aja. Ya, diikutin aja yang sudah. Ya. Oke. Contoh misal ada soal seperti ini. Ya, Bapak ketik dulu soalnya di sini ya. Misalnya ibu memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang A, berapa banyak bungkusan yang dapat dibuat ibu? Yang B, berapa banyak potongan kue per bungkus? Nah, ini ada soal seperti ini. Ya, ada soal seperti ini. Ya. Jadi gini, Bapak jelasin dulu bentar ya. Ibu memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Ya.
20 kue lapis dan 25 kue kotak. Ya, ada 20 itu maksudnya 20 potong, ya, 20 potong. Sama 20 potong kue lapis dan 25 potong kue kotak. Nah, kue tersebut dibungkus. Ya. 20 kue lapis, 25 kue kotak. Kue ini dibungkus nih. Dan dibagiin ke teman-temannya. Nah, kira-kira berapa bungkusan yang bisa dibuat sama si ibu? Ya. Pastinya isinya sama. Ya, isinya sama. Masing-masing bungkusan, ya. Masing-masing bungkusan ya. Jadi masing-masing bungkusan itu isinya sama, jumlah potongan kue lapis sama potongan kue kotaknya sama. Nah, berapa tuh kira-kira berapa bungkusan yang bisa dibuat? Ya. Ya, yang mau ke toilet silakan. Ya, yang mau ke toilet silakan. Jadi ada berapa bungkusan yang bisa dibuat? Nah, ini caranya menggunakan FPB. Ya. Loh, kok bisa FPB, Pak? Nah, nih, perhatikan. Ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Ya, kita tulis dulu yang diketahui apa? Ya. Yang diketahui kue lapis ada 20. Terus kue kotak ada 25. Ya. Nah, potongan kue ini dibungkus. Ya, dibungkus. Jadi berapa bungkusan nih dapatnya? Nah, berarti kita cari FPB. Dari mana? Dari 20 dan 25. Nih. FPB dari 20 dan 25. Nah, berapa kira-kira? Berapa FPB-nya dari 20 dan 25? Coba cari. Yuk, hitung. FPB dari 20 dan 25. Berapa? Oke. Yang lain jawab ya. Oke, Alicia. Yang lain? Oke, Velin, good. FPB dari 20 dan 25. Ya, Niko. Oke, Yoten. Good. Ya. Nah, jadi gimana nih? FPB dari 20 dan 25 berarti kita ya terserah mau pakai cara pohon faktor boleh, mau pakai cara faktor juga boleh. Ya, terserah. Sama aja. Kalau mau pakai cara pohon faktor berarti kan Pak itu bisa dijadiin KPK nggak? No. Felin, gini. Ini bukan KPK. Ini FPB. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak kasih perbedaan, kasih tahu perbedaannya, istilahnya soal cerita yang seperti apa, yang bentuknya, soal cerita seperti apa, ya, yang mencari FPB, dan soal cerita seperti apa yang mencari KPK, ya, beda nanti soalnya beda, ya. Kalau bentuk soalnya seperti ini, modelnya kayak gini, ini FPB, ya, FPB. Gitu ya. Kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa ya, tanya aja. Kayak si Feli nih, tiba-tiba nanya ya nggak apa-apa. Bagus.
Ya. Oke. Kita cari FPB-nya. Oke, faktor dari 20 dulu. Oke, Norbert mau nanya. Oke, bentar Norbert, Bapak buka dulu mikrofon kamu. Ya, apa Norbert? Pak, itu kan soalnya Ibu memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kan mau dibagiin ke teman-temannya kan, Pak? Itu caranya dibagi atau dikali bukan, Pak? Di antara dua itu. Sebelum dibagi ke teman-temannya, pastikan si ibu ini dulu, bungkus dulu. Ya kan? Dibungkus dulu kan kuenya? Bukan, iya. Enggak dia langsung bagi-bagi satu-satu, enggak. Dia bungkus dulu. Nah, pertanyaan yang A itu berapa bungkusan yang bisa dibuat sama si ibu? Itu pertanyaan yang A. Nah, pertanyaan yang B-nya baru tuh. Kan si ibu udah buat bungkusannya tuh, ya. Nanti kita hitung ada berapa bungkus jadinya. Nah, jadi pertanyaan yang B, masing-masing bungkusan ada berapa potong kue lapis sama kue kotaknya? Masing-masing bungkusan. Gitu. Nah, baru tuh kalau udah selesai, berapa bungkusnya baru dibagi ke teman-temannya. Ke teman-temannya si ibu. Jadi, nggak langsung dibagi. Udah? Kita harus cari tahu dulu berapa bungkusan. Ya. Jadi harus cari dulu bungkusannya ada berapa bungkus? Iya. Nah, cari berapa bungkusnya itu menggunakan FPB. Ya. Nah. Udah? Ya udah. Makasih, Pak. Oke, ya, thank you Norbert. Pak, kenapa itu harus dijadiin FPB? Gini, Valin. Kenapa itu harus dijadiin FPB? Kita dari kemarin belajar KPK FPB. Oke. Perhatiin ya, KPK FPB. Kalau KPK itu angkanya kan semakin besar. Ya kan? Kalau kelipatan itu angkanya kan semakin besar. Tapi kalau faktor itu angkanya kan semakin kecil. Nah, Pak, kenapa itu harus dijadiin FPB? Kenapa nggak KPK aja? Ya. Nah, ibu punya kue lapis dan punya kue kotak 20 sama 25. Dia mau dibagi ke teman-temannya, mau dibungkus dulu. Nggak mungkin dong bungkusannya lebih dari potongan kue lapis sama kue kotak. Misalnya ada 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Mungkin nggak ibu kira-kira bungkus kue lapis sama kue kotaknya jadi 30 bungkus? Kan nggak mungkin. Karena kan isinya kan cuma 20 sama 25. Bukan isinya. Karena kan potongannya kan cuma 20 kue lapis, 25 kue kotak. Nggak mungkin ibu buat 30 bungkus. Paham nggak? Ya. Jumlahnya berarti makin sedikit kan, Pak? Iya, betul. Jumlah bungkusannya lebih sedikit daripada jumlah potongan kue lapis sama kue kotaknya. Ya. Contoh misalnya, Velin, kamu punya 10 permen. Ya, kamu punya 10 permen. Kamu mau bungkus permen ini. Kamu mau bagi ke teman-teman kamu. Ya, ke teman-teman kamu. Mungkin nggak kamu bungkus permen ini sebanyak 30 bungkus? Padahal kamu punya 10 permen doang.
Paham nggak? Maksudnya paham nggak nih? Ya. Pastikan kalau misalnya kamu punya 10 permen, kamu mau bungkus permen itu dan kamu bagi-bagiin, pastikan bungkusan permennya lebih kurang dari 10 dong. Ya. Paling antara 2 bungkus atau enggak 5 bungkus. Jadi kalau 2 bungkus kan isinya masing-masing 5-5. Kalau 5 bungkus berarti isinya masing-masing 2. Nggak mungkin kamu buat 20 bungkus, orang permennya cuma 10. Kalau KPK kan angkanya lebih banyak. Istilahnya gini, Bapak bahas ya, bentar. Contoh misalnya, Velin punya 10 permen. 10 permen. Mungkin nggak 10 permen ini, ya, 10 permen ini, sorry sebentar. 10 permen ini kamu bungkus, terus kamu bagi-bagiin ke teman-teman kamu, tapi mungkin nggak kamu buat bungkusannya itu sebanyak 20 bungkus. Ini ada permen 10, tapi kamu buat 20 bungkus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 20 bungkus. Tapi kamu cuma punya 10 permen. Mungkin nggak? Paling yang keisi cuma 10 bungkus doang. Sini isi 1. 1, 1, 1, 1, 1. Udah 5 permen. 1, 1, 1, 1, 1. Udah 10 permen habis. Nah 10 bungkusnya lagi kan nggak ada isinya. Oke. Jadi nggak mungkin kamu punya 10 permen, punya 10 permen, tapi kamu buat 20 bungkus. Oke. Pasti kamu buat bungkusannya kurang dari 10. Contoh misalnya kamu buat bungkusannya 5. Nah, atau enggak 2. Ya, di sini ya sebelahnya. 2 bungkus. 2, 2. Nah, berarti masing-masing bungkusan berapa isinya? Berapa permen? Ya, 5, 5. Nah, bisa begini. Atau enggak kamu buat bungkusannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masing-masing bungkusan berapa isi permennya? 2, 2, 2, 2, 2. Ya gitu. Ya, atau enggak 10 bungkus nih kayak yang ini. Ya, 10 bungkus. Berarti masing-masing permennya berapa? Ya, 1. Nggak mungkin dong kamu buat 20 bungkus atau 30 bungkus atau 40 bungkus. Yang mau diisi apa? Kan gitu. Paham, Selin? Makanya kenapa harus FPB, supaya kita cari angka yang lebih kecil daripada 10. Ya. Oke, paham ya? Ya. Nah, ini Bapak hapus ya. Oke. Nah,
Jadi kita cari FPB dulu nih. FPB dari 20 dan 25. Kita pakai cara faktor aja biar cepat. Ya. 20 faktornya berarti 1 temennya 20. 2 temennya 10. 3 nggak bisa, 4 loncat. 4 temennya 5. Dah. Nah, sekarang 25. 1 temennya 25. Dah, sisa 5 terakhir. Ya. Nah, kita lingkarin dulu. Mana yang sama? Ini, sorry, bentar. Ini sama ini. Nah, berarti FPB-nya yang mana nih? FPB-nya sama dengan 5. Nah, jadi ada berapa bungkus yang bisa dibuat si ibu? Ada 5 bungkus. Ya. Jadi, banyak bungkusan yang dapat dibuat ibu sebanyak 5 bungkus. Ya, nih. Nah, ini yang A ya, sorry, Bapak belum tulis kalau ini yang A. Ya, ini yang A. Ya. Oke. Nah, ini yang A. Nah, terus sekarang nih, kita udah dapet nih yang A ya. Berarti ada 20 potong kue lapis, 25 potong kue kotak. Ini mau dibungkus ibu sebanyak 5 bungkus. Nah, pertanyaan yang B berarti jadi masing-masing bungkusan ada berapa potong kue lapis sama kue kotaknya? Oke. Nih, si ibu bungkus buat 5 bungkus. Sorry, bentar. Ibu buat 5 bungkus. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada kue lapis, KL, sama kue kotak. Kakak. Di sini juga masing-masing. Ada KL sama kakak. Kue lapis sama kue kotak. Ya. Masing-masing bungkusan. Ya. Nah, ada 5 bungkus, masing-masing mau diisi kue lapis sama kue kotak. Pertanyaan yang B, ada berapa potong nih masing-masing bungkusan ini? Kue lapis sama kue kotaknya. Sama banyak tentunya ya. Pastinya sama banyak. Kalau di sini ada 3 potong kue lapis, berarti di sini juga 3, 3, 3, 3. Ya sama banyak. Kue kotaknya juga sama banyak. Ya. Oke, paham pertanyaan yang B ya? Paham pertanyaan yang B? Jadi, ada berapa potong potongan kue lapis sama kue kotaknya di masing-masing bungkusan? Ya, di masing-masing bungkusan. Ya. Oke, caranya gimana? Caranya, nih, Bapak tulis di sini. Ini Bapak tulis di samping ya. Di sini. Yang B. Caranya gimana? Tadi ada 5 bungkus. Ya, sedangkan kita berarti harus cari satu-satu dulu. Ya, kita harus cari satu-satu dulu nih. Kita cari kue lapis dulu deh. Ya, kita cari kue lapis. Kue lapis ada 20 potong. Ya, kue lapis ada 20 potong semuanya ya.
mau dimasukin ke 5 bungkus. 5 bungkusan, sorry. Ya, mau dimasukin ke 5 bungkusan. Berarti ada berapa potongan kue lapis masing-masing bungkusannya? Caranya 20 dibagi 5. Berapa? 4. Oke. Nah, sekarang kue kotak. Ya, kue kotak itu ada 25 potong. Ya, 25 potong. Mau dimasukin ke 5 bungkusan. Berarti masing-masing kue kotak dapat berapa? Dapat berapa potong kue kotaknya? Masing-masing bungkusan dapat berapa potong kue kotaknya? Ya, 25 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena ada 5 bungkus kan? Karena ada 5 bungkus. Oke. Kenapa 25? Ya, jumlah potongan kue kotaknya kan ada 25. Kenapa 5? Karena ada 5 bungkus. Oke. Nah, jadi 25 dibagi 5, ya 5. Ya. Nah, jadi masing-masing bungkusan terdapat 4 potong kue lapis dan 5 potong kue kotak. Ya, ini. Nah, jadi kalau dalam prakteknya seperti apa? Nih, lihat bungkusan yang tadi nih. Bungkusan yang tadi. Nih ya, yang bulat-bulat ini yang di bawah. Ini Bapak hapus dulu KLKK-nya. Ya. Nah. Oke. Ini kita masukin nih sekarang. Kue lapis sama kue kotaknya. Kue lapisnya 4, masing-masing bungkusan. 4, 4, 4, 4, ya, terakhir 4. Nah, habis itu kue kotak 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, udah masuk semua nih kue lapis sama kue kotaknya. Lihat totalnya sekarang. Lihat totalnya sekarang. Apakah betul kue lapis itu 20 dan kue kotak itu 25? Yang 4 itu apa? Kue lapis, ya. Nih, sekarang Bapak batasin nih. Bapak batasin. Ya. Ya. Nih, yang atas itu kue lapis 4 semua. Coba hitung. Masing-masing bungkusan betul nggak 4 potong? Apakah jumlahnya apakah jumlah semuanya kue lapis itu 20 yang sudah dimasukin ke bungkusan? Hitung coba. 4 tambah 4. 4 tambah 4 berarti 8. Tambah 4 lagi 12. Tambah 4 lagi 16. Tambah 4 lagi 20. Betul. Ya. Ada 20 potongan kue lapisnya yang udah dimasukin ke bungkusan. Ya. Nah, sekarang kita cek yang kue kotak. Apakah betul masing-masing bungkusan isinya 5? Tadi kan total potongannya kan 25. Ya. Coba nih yang kue kotak yang bawah ya. 5. 5 tambah 5 10. Tambah 5 15. Tambah 5 20. Tambah 5 25. Betul. Ada 25 kue kotak kan tadi. Masing-masing bungkusan isinya 5 potong. Nah, jadi ini. Jadi ibu punya 20 potong kue lapis, 25 potong kue kotak, mau dibungkus dan dibagiin ke teman-temannya. Jadi ibu bisa buat sebanyak 5 bungkus.
dan masing-masing bungkusan terdapat 4 potong kue lapis dan 5 potong kue kotak. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan tanya. Dan catat ya, catat. Soal plus jawabannya, caranya dicatat. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mencatat. Oke, silakan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit sampai 10.38. Sorry, 10.28. Ya, sampai 10.28. Nanti Bapak hapus. Oke, Bapak tinggal sebentar ya. Mau ke toilet dulu sebentar. How to be a powerful player.
Oke, sudah ya. Sudah 10.28, sudah ditulis juga. Ya, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini Bapak hapus dulu, ya. Ini Bapak hapus dulu. Oke. Sekarang ada soal seperti ini. Ada soal lagi. Misalnya, ya, misalnya Felin berenang setiap berapa? Setiap 4 hari. Dan Valen berenang setiap 6 hari. Jika mereka berenang bersama pada tanggal, hari ini aja ya, tanggal 12 November 2020, maka mereka akan jika mereka berenang bersama pada tanggal 12 November 2020, pada tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama. Nah, nih. Ada soal seperti ini. Felin berenang setiap 4 hari dan Valen berenang setiap 6 hari. Ini maksudnya gini ya. Felin berenang setiap 4 hari. Berarti kalau setiap 4 hari itu berarti ya setiap hari keempat. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Kamis Felin berenang. Ya. Nah, habis Kamis berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, Senin berenang lagi nih. Ya, habis itu habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat dia berenang lagi si Felin. Habis Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, hari Selasa dia berenang. Ya, jadi setiap 4 hari. Ya, itu kalau si Felin. Nah, kalau si Valen dia setiap 6 hari. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu berenang tuh si Valen. Ya, habis Sabtu berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, hari Jumat berenang. Ya, habis Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis berenang. Ya, jadi kalau si Felin setiap 4 hari, si Valen setiap 6 hari. Oke, itu maksudnya. Ya. Jadi setiap 4 hari dan setiap 6 hari. Oke. Paham ya? Sampai sini dulu paham ya? Ya. Sampai sini dulu paham. Oke. Nah, jika mereka berenang bersama tanggal 12 November 2020 hari ini, ya. Jika hari ini mereka berenang bersama, tanggal berapa lagi mereka bakal berenang bersama lagi? Pada tanggal berapa tuh nanti mereka bakal berenang bersama lagi? Oke, paham ya? Ini Bapak mau ceritain dulu soalnya seperti apa, supaya kalian bisa paham soalnya. Ya. Oke. Kalau Felin setiap 4 hari tadi, Valen setiap 6 hari, terus hari ini mereka bareng-bareng nih, berenang bersama. Nah, kira-kira tanggal berapa lagi mereka bakal berenang bersama lagi? Nah, itu maksud soalnya. Ya, itu maksud soalnya. Ya. Oke, paham ya? Sampai sini ya. Nah, kita masuk ke pembahasan.
Kalau ada yang nggak paham boleh chat ya. Boleh chat. Oke. Ini baru menggunakan apa? KPK. KPK dari mana? KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6. Ya. Oke. Nah, kita coba. Kita tulis dulu yang diketahui. Elin setiap 4 hari. Valen setiap 6 hari. Ya. Nah, ini berenang ya. Berenang. Ini juga berenang. Berenang. Nah, tanggal 12 November 2020 berenang bersama. Nah, nih. Ini yang diketahui. Oke. Caranya cari KPK. KPK dari 4 dan 6. Ya. Berapa tuh KPK dari 4 dan 6? Coba tulis di chat. Cari, hitung. KPK dari 4 dan 6 berapa? Ditulis di chat. KPK dari 4 dan 6 berapa? Tulis di chat. Ayo. Berapa KPK? Oke, Yotin, good. Yang lain? Oke, Felin, good. Ya. KPK-nya berarti 12. Ya, kita boleh pakai cara kelipatan ataupun pohon faktor, sama aja. Ya, kita pakai cara kelipatan aja biar cepat. Ya. Nah, 4. Kita cari kelipatan dari 4. 4 kali 1, 4. Kali 2, 8. Kali 3, 12. Dan seterusnya. Sekarang kelipatan 6. 6 kali 1, 6. Kali 2, 12. Dan seterusnya. Nah, berarti KPK-nya ya. Ntar lu. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Oke, Quincy, sip. Ya. KPK. Sorry. Ini dari pakai tulisan aja. Ya, KPK dari 4 dan 6 sama dengan 12. Ya. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, belum selesai. Ya. Pertanyaannya apa? Pada tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama? Jadi jawabannya apa? Ya tanggal, bulan, tahun. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya dia hari ini tanggal 12 November 2020 mereka berenang bersama, tanggal berapa lagi nih mereka bakal berenang bersama lagi? Nah, kalau pada tanggal berapa lagi kan berarti kan lebih dari 12. Sudah lewat dari hari ini kan? Nggak mungkin sebelum hari ini. Ya kan? Kalau misalnya hari ini mereka berenang bersama, pada tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama? Ya nggak mungkin sebelum hari ini dong. Betul nggak? Pasti kan setelah hari ini. Tapi kita belum tahu tanggal berapanya. Ya. Oke. Paham ya? Misalnya gini.
Contoh misalnya Norbert usianya sudah 10 tahun. Ya. Norbert usianya sudah 10 tahun. Kira-kira tahun berapa lagi? Kira-kira tahun berapa Norbert ketika berusia 13 tahun? Kalau tahun ini Norbert usianya 10 tahun, kira-kira tahun berapa tuh Norbert usianya 13 tahun? Ya nggak mungkin dong mundur tahunnya. Kalau tahun ini tahun 2020 Norbert usianya 10 tahun, ya umurnya 10 tahun, nanti pas si Norbert umur 13 tahun, tahun berapa? Nggak mungkin mundur jadi 2017, Pak. Nggak mungkin. Pasti kan nambah tahunnya. Berarti tahun 2023. Kan gitu. Kalau tahun ini 2020 misalnya. Kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya hari ini 12 November 2020 mereka berenang bersama, kapan mereka berenang bersama lagi? Ya, berarti sudah lewat dari hari ini. Sudah lewat dari tanggal 12 November itu. Oke, sampai situ paham ya? Kalau ada yang nggak ngerti, tanya langsung. Ya. Nah, tanggal berapa itu? Nah, caranya gimana? KPK-nya tadi berapa? 12. Caranya, cari 12 hari setelah tanggal 12 November. Ya. 12 hari setelah tanggal 12 November itu hari apa? Nah, itu caranya. Ya. 12 hari setelah tanggal 12 November. 12 hari setelah hari ini. Berarti tanggal berapa itu? Coba hitung. Oke, Charlie, iya. Nanti ya, bentar. Oke, Yotian, good. Ya. Jadi gini ya. Bapak jelasin ulang ya. Felin berenang setiap 4 hari dan Valen setiap 6 hari. Ya. Kalau misalnya si Felin setiap 4 hari dan Valen setiap 6 hari, kalau misalnya itu kan agak susah tuh. Mereka bareng ketemunya. Berenang barengnya kan susah waktunya. Ya. Karena kan mereka berenangnya waktunya beda-beda. Ya. Nah, tapi ada di soal, jika mereka berenang bersama pada tanggal 12 November 2020, tanggal berapa lagi mereka bakal berenang bersama? Ya, caranya cari KPK. KPK dari 4 dan 6. Kenapa 4 dan 6? Ya karena yang berbeda itu. Si Valen setiap 4 hari, si Valen setiap 6 hari. Kan yang berbeda 4 dan 6. Ya. Jadi kita cari kesamaan dari 4 dan 6 itu. Dari hari si Felin sama si Valen berenang. Kita cari kesamaannya. Ya. Kita cari hari yang samanya. Ya. Nah, kalau misalnya hari ini 12 November 2020 mereka berenang bersama, tanggal berapa lagi mereka bakal berenang bersama? Nah, caranya cari KPK. Tapi apakah sudah cukup sampai cari KPK? Belum. KPK-nya itu tambahin ke tanggal hari ini. Tanggal di soal tanggal 12. Berarti kalau KPK-nya 12, berarti 12 hari setelah tanggal 12 hari ini, tanggal berapa? Nah, jadi tanggal berapa? 12 ditambah 12. 24 November 2020. Ya. Jadi, mereka bakal berenang bersama lagi tanggal berapa? Ya tanggal 24 November 2020.
Jadi mereka akan berenang bersama lagi pada tanggal 24 November 2020. Oke. Nah, kenapa? Oke, Bapak tadi tanya sekarang ya, tanya sesuai pertanyaan yang si Velin tadi. Pak, kenapa KPK? Iya, 24 Arya. Iya, sebentar Kayla. Ya. Ya. Pak, kenapa harus cari KPK? Kenapa nggak FPB? Karena kita mau cari kesamaan dari 4 dan 6. Kelipatan yang samanya. Ya. Kalau kita mau cari kelipatan yang samanya, nggak mungkin dong kita cari angka yang lebih kecil dari 4 dan 6. Oke. Iya, sebentar. Istirahatnya bentar. Ya. Ya. Nggak mungkin dong kita cari angka yang lebih kecil dari 4 dan 6. Pasti kita cari angka kelipatan dari 4 dan 6. Yang samanya mana? Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang belum paham nggak apa-apa. Nanti kita contoh lagi ya. Nanti kita nanti Bapak kasih contoh lagi. Ya. Sekarang kalian istirahat dulu ya. Ini ditulis dulu ya, ditulis. Ya, ditulis. Bapak kasih waktu ya 5 menit deh ya, sampai 10.50 kalian tulis. Jadi nanti istirahat Bapak tambahin 5 menit. Bapak anggap istirahat kalian Bapak majuin 5 menit. Ya. Bapak mundurin 5 menit. Ya, jadi 10 jam 11 lewat 5 nanti kalian masuk lagi pelajaran bahasa Inggris. Ya. Nanti akan masuk. Ya. Tapi ini ditulis dulu. Ya, ini ditulis dulu. Kalau sudah selesai, tulis, boleh keluar dari Zoom karena Zoom-nya sudah selesai. Ya. Oke. Jangan lupa berdoa, jangan lupa cuci tangan sebelum makan.